Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya ya. Perkenalkan, saya Edi. Hari ini kita akan bicara mengenai interpersonal skill. Nah, pernah nggak sih kamu ketemu sama orang yang rasanya nyambung banget ketika diajak ngobrol, atau sebaliknya nih, kamu merasa canggung setengah mati saat harus ngomong di depan umum. Nah, jaga atau enggaknya kita dalam situasi sosial itu adalah satu hal, yaitu interpersonal skills atau keterampilan interpersonal. Ya, banyak yang bilang di dunia kerja skill ini jauh lebih penting daripada hard skill atau kemampuan teknis kamu. Kenapa bisa begitu? Hari ini kita akan kupas tuntas apa itu interpersonal skills dan apa aja jenisnya, serta kenapa ini bisa jadi aset nomor satu kita ya. Oke, ayo kita mulai. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih interpersonal skill itu? Nah, singkatnya ini adalah kemampuan kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan harmonis. Ya, seperti itu. Ini bukan cuma soal bisa ngomong, tapi ini adalah satu paket lengkap. Gimana cara kamu bicara, gimana bahasa tubuh kamu, gimana kamu mendengarkan orang lain, dan gimana kamu membangun hubungan yang positif. Ya, di tempat kerja ini krusial banget ya teman-teman. Kenapa? Karena hampir nggak ada pekerjaan yang bisa kamu selesaikan 100% sendirian. Ya, kamu pasti butuh yang namanya kolaborasi. Nah, interpersonal skill ini adalah yang jadi lem perekat antara kamu, rekan kerja, atasan, atau bahkan dengan klien sekalipun. Seperti itu. Nah, perusahaan pasti akan mencari orang-orang dengan skill interpersonal ini. Kenapa? Karena mereka tahu ya, satu orang jago itu nggak akan bisa bekerja sama, nggak bisa dari jago kalau, dan itu bisa merusak kerja satu tim ya. Oke, nah kemudian interpersonal skill ini juga cabangnya ternyata banyak ya teman-teman ya. Mari kita kupas beberapa sih yang hal-hal atau interpersonal apa yang paling penting. Yang pertama yaitu kemampuan verbal. Ya, ini jelas ya, kemampuan kita menyampaikan pikiran atau ide pakai kata-kata. Apakah bicaranya jelas, apakah sopan, apakah kita bisa bikin ide yang rumit jadi gampang dimengerti, itu butuh komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Ini yang sering dilupakan. Ini adalah bahasa tubuh, kontak mata, bagaimana kita berekspresi, postur tubuh, gestur tangan ya. Kadang bahasa tubuh kita berbicara jauh lebih keras ya daripada kata-kata kita sendiri. Berikutnya yang ketiga, keterampilan mendengarkan atau listening skill. Ya, ini super penting teman-teman ya. Bukan cuma dengar, tapi bagaimana mendengarkan secara aktif. Artinya kamu benar-benar fokus sama lawan bicara, mencoba memahami sudut pandang mereka, bukan cuma sibuk mikirin habis ini saya harus ngomong apa lagi ya, ya gitu. Ya, yang keempat, problem solving dan decision making. Ya, dalam tim masalah pasti akan muncul. Nah, skill ini adalah kemampuan kamu untuk mencari solusi bersama, bukan saling menyalahkan. Yang kelima, mengenai negosiasi. Ini adalah bagian penting dari problem solving. Gimana caranya kamu mencari jalan tengah yang win-win solution saat ada perbedaan kepentingan. Itu yang kelima. Yang keenam, sikap asertif. Ya, catat ya, asertif ini beda dengan agresif. Asertif adalah kemampuan kamu menyampaikan apa yang kamu butuhkan atau pendapatmu dengan jujur dan tegas, tapi tetap menghargai perasaan dan hak orang lain. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana cara meningkatkan kemampuan ini dan apa sih penerapannya di kantor kita ya. Seperti itu. Pertanyaannya adalah, skill ini bakat lahir atau dipelajari ya? Memang ada orang yang dari lahir tuh kayaknya luas banget gitu ya. Tapi kabar baiknya interpersonal skill ini sendiri sama kayak otot ya, bisa dan harus dilatih terus-menerus. Caranya gimana? Yang pertama, lakukan observasi. Coba perhatikan ya orang-orang di sekitar kamu yang komunikasinya bagus. Apa sih yang mereka lakukan? Gimana cara mereka merespon orang lain? Kemudian bagaimana kita gali dari mereka tuh ya. Yang kedua, kita minta feedback ya. Ini agak serem tapi ampuh ya. Tanya ke teman dekat atau mentormu, menurut kamu gaya komunikasi kamu bagaimana sih? Apa sih yang perlu diperbaiki dari komunikasi kita ya. Yang ketiga, latihan aktif. Coba lebih banyak mendengarkan daripada berbicara ya, seperti itu. Mungkin bisa kamu coba di rapat-rapat berikutnya. Coba berikan pujian yang tulus ke rekan kerja. Hal-hal kecil ini adalah merupakan latihan yang bagus ya untuk perkembangan interpersonal skill kita ya. Kalau di kantor tuh contohnya banyak banget ya, misalnya saat ada konflik kamu jadi penengah, itu termasuk interpersonal skill ya. Saat rekan kerja kamu misalkan kelihatan stres, kamu hampiri, kamu tanya kabarnya, itu menunjukkan empati ya. Yang paling dasar mungkin cuma bilang tolong, terima kasih ya, atau permohonan maaf ya, itu bisa jadi
hal yang bagus ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, interpersonal skill adalah mata uang sosial kita. Mau kamu sepintar apapun cara teknis, kalau kamu nggak bisa berinteraksi dengan orang lain, maka karir kamu juga akan mentok di situ-situ aja ya. Mulai dari cara kita bicara, bahasa tubuh kita, sampai cara kita mendengarkan, semuanya ini adalah bagian dari skill berharga ini. Nah, dari semua jenis skill tadi yang kita bahas, skill mana nih yang menurut kamu paling penting dan paling menantang gitu ya? Atau skill mana nih yang paling pengen banget kamu tingkatkan ya? Coba share dong di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman kamu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.